Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan buat vlog untuk menjelaskan 3 soal yang diberikan dari tugas mata kuliah sistem digital yang dosen pengampunya adalah yaitu Pak Ambros Magnus Rudolf Mekeng STMT. Soal yang pertama yaitu menjelaskan prinsip kerja dari ALU dengan gambar yang sudah diberikan. Jadi ALU itu adalah arithmetic dan logic unit. Nah, ALU ini adalah bagian inti dari CPU atau Central Processing Unit, di mana ALU ini berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika yang terdapat di dalamnya, yaitu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, bahkan pembagian. Nah, ALU ini dia tidak bekerja sendiri, tapi dia selalu berkoordinasi dengan beberapa item seperti memory unit, control unit, dan register atau akumulator dan B register. Nah, berdasarkan komponen pada gambar yang diberikan, ada beberapa bagian utama dalam arithmetic and logic unit itu sendiri. Seperti yang tadi sudah jelaskan, ada memory unit. Apa itu memory unit? Memory unit itu dia dapat menyimpan data dan instruksi dari program. Terus dia mengirimkan data itu ke ALU saat dibutuhkan, serta menerima kembali hasil pengolahan dari arithmetic logic unit. Nah, bagian yang kedua setelah memory unit itu ada control unit atau CPU. Nah, CPU ini dapat bertindak sebagai pengendali utama, di mana dia mengatur jenis operasi apa yang harus dilakukan dan memberikan sinyal kontrol ke logic circuit. Nah, setelah control unit ada juga akumulator. Nah, akumulator ini adalah register khusus untuk menyimpan operan pertama dan menyimpan hasil akhir dari operasi dari ALU itu sendiri. Dan akumulator ini sangat penting karena hampir semua hasil perhitungan masuk ke akumulator. Ibaratnya tempat kerja utama dari ALU itu sendiri, atau tempat kerja utama aritmetik dari dan logic unit. Nah, setelah akumulator ada B register. Apa itu B register? Dia berfungsi untuk menyimpan operan kedua dan digunakan bersama dengan akumulator tadi saat operasi berlangsung. Jadi seperti jika ada operasi A ditambah B, berarti A-nya sama dengan akumulator dan B-nya yaitu register. Terus setelah B register, terus ada logic circuit. Nah, logic circuit ini intinya bahwa dari ALU adalah melakukan proses aritmatika seperti adder, subtraktor, dan logika. Nah, logic circuit ini bekerja berdasarkan sinyal dari control unit, dari poin yang kedua setelah memory unit tadi. Nah, prinsip kerja dari ALU itu sendiri akan kita bahas bagaimana alur proses langkah demi langkah dari prinsip kerja ALU. Nah, berdasarkan alur kerja ALU sesuai gambar yang sudah diberikan, langkah yang pertama yaitu akan ada pengambilan data. Nah, di sini adalah kerjanya memory unit. Dia akan mengambil dan mengirimkan data ke akumulator dan ke B register. Contohnya akumulator mendapat mengambil poin 8 dan B register 4. Nah, langkah yang kedua yaitu masuk setelah dari memory unit, akan ada langkah kedua yaitu menuju ke control unit. Nah, di sini dia memberikan instruksi di mana control unit membaca instruksi dari memory unit tadi dan menentukan operasi apa yang akan dilakukan serta mengirim sinyal ke logic circuit. Nah, seperti yang tadi sudah jelaskan, contoh dari langkah kedua atau kontrol ini seperti ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, langkah yang ketiga setelah dari kontrol unit yaitu adalah proses di logic circuit. Nah, di logic circuit ini dia menerima data dari akumulator dan dari B register sehingga logic circuit ini melakukan operasi sesuai perintah dari control unit itu sendiri, seperti 8 ditambah 4 sama dengan 12 dan yang lain. Nah, oke, langkah yang keempat ada penyimpanan dari hasil. Nah, apa saja yang dilakukan di langkah keempat ini yaitu hasil dan operasi dikirim kembali ke akumulator
dan dari akumulator hasil didapatkan disimpan kembali ke memori dan digunakan untuk operasi berikutnya. Nah, jadi contoh kerja ALU sederhananya tuh seperti instruksi A sama dengan A tambah B. Nah, tahap pertama memori atau akumulator, dan tahap kedua memori B atau register, dan tahap ketiga ada control unit perintah untuk melakukan, dan yang keempat adalah logic circuit yang melakukan penjumlahan, dan langkah terakhir atau tahap kelima yaitu hasil akan disimpan di akumulator. Jadi arithmetic dan logic unit atau ALU ini merupakan pusat perhitungan dalam CPU yang bekerja dengan bantuan memori unit yang berupa data dan instruksi, di mana control unit berupa pengendali operasi, dan register berupa penyimpanan sementara, di mana semua operasi aritmatika dan logika komputer terjadi di ALU, dan hasil akhir selalu disimpan sementara di akumulator. Jadi untuk soal nomor 1 seperti itu penjelasan mengenai prinsip kerja dari ALU atau arithmetic dan logika unit. Untuk soal yang nomor 2, soal nomor 2 yang diberikan yaitu menjelaskan mengenai konsep multiplexer yang dipahami sesuai gambar yang sudah diberikan. Multiplexer ini merupakan rangkaian logika digital, di mana multiplexer ini berfungsi untuk memilih satu dari banyak input data dan meneruskannya ke satu output. Nah, berdasarkan nilai sinyal seleksi, dengan kata lain bahwa multiplexer ini sama dengan pemilihan jalur data. Nah, pada gambar yang diberikan terlihat bahwa sebuah blok multiplexer dengan komponen seperti N atau enable, cell atau select, D0, D1 dan seterusnya. Terus ada data output yaitu Y. Nah, multiplexer ini menerima banyak sumber data dan hanya ada satu data yang diteruskan ke output pada satu waktu. Oke. Untuk penjelasan pada setiap bagian dari gambar yang bisa saya coba jelaskan yaitu ada data output yaitu D0, D1 sampai dengan Dn-1. Nah, ini merupakan N merupakan sumber dari data input, di mana setiap input memiliki lebar dan data bit, sehingga hanya satu input yang dipilih untuk diteruskan ke output. Seperti D0 sama dengan 1010, D1 sama dengan 0110 dan seterusnya. Semua berukuran B sama dengan bit. Nah, untuk yang kedua ada select line atau cell. Nah, di mana untuk select line ini bisa disebut sebagai jalur pemilih, di mana lebarnya sama dengan S bit, yang berfungsi menentukan input mana yang akan dipilih oleh select line ini. Nah, jadi untuk hubungan penting dari select ini artinya bahwa 1 bit select itu sama dengan 2 input, 2 bit select sama dengan 4 input, dan seterusnya 3 bit select sama dengan 8 input. Contohnya bisa jadi seperti cell sama dengan 01, jadi dia memilih D1, atau cell sama dengan 1010 itu memilih D2. Setelah select ada namanya N atau enable, di mana enable ini berfungsi sebagai saklar utama yang bisa mengaktifkan dan menonaktifkan multiplexer itu, dengan kondisi di mana N bisa aktif atau enable-nya bisa aktif, artinya bahwa multiplexer ini bekerja normal, dan N tidak aktif atau bisa dikatakan 0, yang artinya outputnya biasanya high impedance. Nah, tujuan dari enable ini adalah untuk menghemat daya dan mengontrol kapan data dari setiap tahap itu boleh lewat. Yang berikut ada output, atau digambarkan dalam gambar yaitu dengan Y. Output ini merupakan keluaran multiplexer yang lebar. Output sama dengan input, yang artinya bahwa B sama dengan bit itu nilainya berasal dari satu input terpilih. Nah, contohnya jika D1 terpilih maka Y sama dengan D1. Oke, poin yang keempat yang akan dibahas yaitu mengenai prinsip kerja dari multiplexer itu sendiri, yang bisa saya coba jelaskan langkah demi langkah. Jadi langkah yang pertama
bagaimana prinsip kerja multiplexer, yaitu enable-nya diaktifkan, itu N sama dengan 1, artinya bahwa multiplexer siap bekerja. Nah, langkah yang kedua yaitu select, di mana select ini adalah yang akan menentukan jalur. Jadi nilai sel dibaca oleh multiplexer, dan multiplexer itu menentukan input mana yang akan dipilih. Contoh, sel sama dengan 10 biner, artinya dia memilih D2. Oke, langkah yang ketiga yaitu ada data diteruskan ke output. Nah, di mana data dari input tadi yang dipilih D2 itu diteruskan ke output Y, dan input lain diabaikan. Contoh sederhana dari prinsip kerja multiplexer ini, seperti ada select 0, 01, 10, dan 11. Nah, untuk sel 0 ini sendiri input yang terpilih adalah D0, dan outputnya yaitu Y sama dengan D0. Berikutnya seperti select ada 01, input yang dipilih berarti D1, dan outputnya Y sama dengan D1. Berikut pun untuk select 10 atau 10, jadi input yang dipilih adalah D2 dan outputnya adalah Y2. Jadi seperti itu cara kerja atau prinsip kerja dari multiplexer. Nah, multiplexer juga digunakan dalam sistem digital dan komputer. ALU dan CPU, pemilihan jalur data pada bus, sistem komunikasi, dan penghematan jalur. Nah, contoh yaitu dalam pemilihan data sensor tertentu, di mana memilih sumber data ke ALU serta mengatur aliran data dalam prosesor. Nah, multiplexer juga merupakan rangkaian logika untuk memilih satu input dari banyak input dengan pemilihan yang dilakukan oleh select line atau dilakukan oleh select dan N atau enable tadi, di mana multiplexer ini menentukan apakah itu aktif ataukah tidak. Outputnya hanya berasal dari satu input yang dipilih, dan sangat penting dalam pengaturan aliran dan sistem digital. Oke, demikian untuk penjelasan mengenai prinsip dari multiplexer. Oke, kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga yang diberikan yaitu membuat tabel kebenaran dari rangkaian half adder. Baik, secara singkat akan saya jelaskan tabel kebenaran dari rangkaian half adder. Baik, half adder itu merupakan rangkaian logika digital yang digunakan untuk menjumlahkan dua bit biner dengan rangkaian seperti input, output. Contoh seperti inputnya ada input A, input B, outputnya ada S atau sum, bisa dibilang bahwa hasil penjumlahan, terus ada carry. Nah, jadi tabel kebenaran half adder seperti yang dijelaskan mengenai pengertian half adder tadi. Jadi ada rangkaian yang tadi saya sebutkan, input ada input A dan input B, dan ada sum dan ada carry. Contoh seperti input A itu 0, berarti B-nya juga 0, sumnya 0, dan carry-nya juga 0. Nah, terus berikut ada input seperti inputnya 0, input A-nya 0, input B-nya 1, berarti sumnya 1, carry-nya 0. Nah, untuk penjelasan seperti ini bisa saya ringkas seperti A sama dengan 0, B sama dengan 0, itu inputnya. Jadi artinya bahwa 0 tambah 0 sama dengan 0, sehingga sum dan carry-nya adalah 0. Nah, contoh yang kedua seperti A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, berarti 0 tambah 1 sama dengan 1, berarti sumnya 1 dan carry-nya 0. Seperti itu untuk penjelasan mengenai tabel kebenaran dari half adder yang bisa saya berikan. Jadi half adder ini secara singkat itu adalah menjumlahkan dua bit biner tanpa carry masuk dengan output sum yang dihasilkan oleh gerbang XOR dan output carry, di mana dihasilkan oleh gerbang AND, sehingga half adder itu merupakan dasar dari rangkaian full adder. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan dari 3 soal yang diberikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. touch so soft.